Sungguh beruntung mereka yang bisa masuk surga tanpa hisab. Siapa sajakah mereka? Amalan apa sajakah yang mereka lakukan sehingga memperoleh kemuliaan itu? Sahabat Jalazat, inilah dia 5 golongan orang yang masuk surga tanpa hisab. Assalamualaikum sahabat Jalazat yang dirahmati Allah. Sebelum membahas hal tersebut, mari untuk senantiasa menjaga syukur kita kepada Allah, selalu memuji Allah, baik dalam keadaan kita lapang maupun sulit. Dan jangan lupa, untuk tetap juga merutinkan membaca sholawat atas Nabi kita, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagai bukti kerinduan dan kecintaan kita kepada beliau. Semoga kelak, kita dibersamakan dengan beliau menjadi penghuni surganya Allah Ta'ala. Baiklah, kita mulai saja pembahasannya bersama. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa kelak, pada hari akhir, umat manusia akan sampai pada hari perhitungan amal perbuatan mereka selama hidup di dunia. Hari itu dikenal juga sebagai hari hisab. Perbuatan manusia, yang baik dan buruk, akan dihitung dan ditimbang pada hari tersebut, yang akan menentukan nasib manusia di akhirat, apakah ia seorang penghuni surga atau sebaliknya, penghuni neraka. Jika timbangan kebaikannya lebih berat, maka jadilah ia penghuni surga. Dan jika keburukannya yang justru lebih banyak, maka ia akan menerima ganjarannya di neraka. Kami akan meletakkan timbangan amal yang tepat pada hari kiamat, sehingga tidak seorang pun dirugikan walaupun sedikit. Sekalipun amal itu hanya seberat biji sawi, pasti kami mendatangkannya. Cukuplah kami sebagai pembuat perhitungan. Demikian firman Allah dalam surat Al-Anbiya ayat 47, yang menegaskan tentang keberadaan hari hisab tersebut. Tapi ternyata, disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad dan yang lainnya, ada golongan manusia yang bisa masuk surga tanpa dihisab. Dikatakan bahwa ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan siksa di tengah-tengah umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun, 70.000 orang yang dimaksud bukanlah suatu angka pembatas. Sebaliknya, dijelaskan bahwa setiap 1.000 orangnya atau dalam riwayat lain disebut 1 orang, membawa 70.000 orang lainnya. Abu Umamah berkata, "Aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Tuhanku berjanji kepadaku bahwa ada 70.000 orang umatku yang akan masuk surga tanpa dihisab dan tanpa diazab. Lalu setiap 1.000 orang membawa 70.000 orang lagi, ditambah 3 gelombang manusia yang dikehendaki oleh Tuhanku." Hadis riwayat Ahmad dan lainnya. Sahabat Jalazat, apakah makna dari masuk surga tanpa hisab, sehingga kita semua menginginkannya? Menurut Imam Ghazali, mereka adalah orang-orang yang tidak akan diangkat lagi timbangan amal, maupun tidak lagi diperiksa catatan amalnya. Jadi pada hari kiamat, ketika orang lain antri untuk dihisab, golongan orang-orang ini akan dipanggil langsung masuk surga tanpa dihisab lagi. Dari sini kita menyadari, pastilah mereka ini adalah orang-orang yang memiliki kedudukan istimewa di sisi Allah. Bisa dipastikan, derajat keimanan dan ketakwaan mereka sangat tinggi. Siapa sajakah mereka, dan amalan apa sajakah yang mereka miliki sehingga mencapai derajat setinggi itu? Yang pertama adalah golongan orang yang selalu bertawakal kepada Allah. Nabi pernah ditanya tentang siapakah golongan yang masuk surga tanpa dihisab. Beliau menjawab, mereka adalah orang yang tidak pernah minta diruqyah, tidak meminta dikei, dan tidak pernah melakukan tathayur, serta mereka bertawakal kepada Rob mereka. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ruqyah adalah metode pengobatan dengan menggunakan ayat-ayat suci Al-Quran. Sementara kei adalah metode pengobatan dengan menggunakan besi panas, seperti untuk mengobati bisul. Dan tathayur adalah beranggapan sial karena melihat burung atau hewan lainnya. Untuk memahami makna hadis tersebut, Ibnu Taimiyah menjelaskan pendapatnya dan hal ini termuat dalam kitab Riyadhus Shalihin yang disusun Imam An-Nawawi. Menurutnya, pondasi utama golongan orang yang masuk surga tanpa hisab adalah sikap tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesempurnaan sikap tawakal yang dimiliki orang-orang tersebut yang menolong mereka. Pendapat lain menjelaskan, makna hadis tersebut tidak menafikan bahwa mereka tidak mencari sebab sama sekali. Karena mencari sebab supaya sakitnya sembuh termasuk fitrah dan sesuatu yang tidak terpisah darinya. Allah Ta'ala berfirman dalam surat At-Tolak ayat 53. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan cukupi segala kebutuhannya.
Adapun mencari sebab yang bisa menyembuhkan penyakit dengan cara yang tidak dimakruhkan, maka tidak membuat cacat dalam tawakal. Dengan demikian, kita tidaklah meninggalkan sebab-sebab yang disyariatkan, sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu secara marfu. Tidaklah Allah menurunkan suatu penyakit kecuali menurunkan obat untuknya, mengetahui obat itu orang yang mengetahuinya, dan tidak tahu obat itu bagi orang yang tidak mengetahuinya. Hakikat tawakal adalah bersandarnya hati kepada Allah tentang perkara yang bermanfaat untuk diri dan dunianya, tanpa menafikan sebab-sebab ikhtiar yang menjadi kewajiban seorang hamba. Dan mereka yang bertawakal dengan benar akan diganjar dengan anugerah yang istimewa berupa masuk surga tanpa dihisab. Yang kedua, orang yang selalu memuji Allah dalam keadaan lapang maupun susah. Disebutkan dalam kitab Durrul Mansur Imam As-Suyuti, sebuah hadis tentang orang-orang yang masuk surga tanpa hisab. Hadis ini berasal dari Asma binti Abu Bakar. Beliau adalah putri dari Abu Bakar As-Siddiq, sahabat terdekat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada hari kiamat, semua orang akan dikumpulkan di suatu tempat. Suara yang diumumkan oleh malaikat pasti akan terdengar oleh semua orang. Malaikat mengumumkan, di mana orang yang selalu mengingat dan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan senang atau susah. Mendengar pengumuman itu, sekelompok manusia berdiri dan masuk surga tanpa hisab. Sahabat Jalazat, dalam menjalani kehidupan, manusia pasti dihadapkan pada salah satu dari dua hal, kesenangan atau kesusahan. Dua hal ini adalah sunnatullah. Mungkin pada waktu tertentu kita menempuh masa-masa sulit, sementara pada waktu yang lain, kita menjalani masa-masa yang mudah dan menyenangkan. Terlepas dari apa yang dialami oleh kita, entah itu kesulitan atau kesenangan, perlu dipahami bahwa keduanya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ujian ini diberikan untuk melihat sejauh mana kualitas keimanan, apakah dia mampu menjadi orang yang bersyukur ataukah sebaliknya, akan menjadi orang yang kufur. Dalam hal ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memperingatkan kepada kita dalam surat Al-Fajr ayat 15 dan 16. Adapun manusia apabila Tuhannya mengujinya, lalu dia dimuliakannya dan diberinya kesenangan, maka manusia akan berkata, Tuhanku telah memuliakanku. Adapun bila Tuhannya mengujinya lalu membatasi rizkinya, maka manusia berkata, Tuhanku telah menghinakanku. Itulah karakter dasar sebagian manusia. Memuji jika diberi kesenangan, dan berkeluh kesah jika diberi kesulitan. Maka manusia yang tetap memuji Allah, baik dalam keadaan dia lapang maupun sempit, senang maupun susah, adalah termasuk ke dalam golongan manusia yang istimewa, yang memiliki derajat tinggi di sisi Allah. Dan Allah mengganjarnya dengan masuk surga tanpa hisab. Bagaimana caranya agar kita termasuk ke dalam golongan ini? Berikut beberapa tips agar kita menjadi orang yang senantiasa memuji Allah meskipun dalam keadaan sulit. Pertama, berprasangka baik terhadap Allah. Tumbuhkan keyakinan dalam hati kita bahwa segala apa yang telah ditetapkan Allah bertujuan baik untuk kita. Meski saat ini tampak sulit dan gelap, tetapi yakinlah bahwa di waktu yang akan datang, kita akan mensyukuri apa yang pernah terjadi pada kita. 2. Miliki keyakinan positif bahwa kita mampu menyelesaikan apa yang menjadi persoalan atau kesulitan tersebut. Hal ini bisa tumbuh karena kita yakin bahwa Allah tidak akan menguji atau menimpakan sesuatu kepada hambanya di luar batas kemampuannya. 3. Lakukan apa yang bisa kita lakukan hari ini sesuai dengan kemampuan dan kondisi yang ada. Tugas kita adalah berikhtiar. Meskipun tampak ikhtiar kita tidak sesuai dengan persoalan yang harus diselesaikan, lakukan saja. Yakinlah, Allah akan menurunkan pertolongannya pada kita, sehingga masalah kita pun terselesaikan. Karena pada hakikatnya, bukan kita yang mampu, tapi Allah lah yang sejatinya menyelesaikan apapun permasalahan kita. 4. Sibukkan diri dengan ibadah-ibadah tambahan di luar yang fardhu. Misalnya sholat tahajud, zikir, membaca sholawat, membaca Al-Quran, dan lainnya. Ibadah-ibadah ini akan mendorong kita senantiasa terkoneksi dengan Allah, sehingga semakin meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Demikian 4 tips agar kita diberi kemampuan untuk selalu memuji Allah dalam keadaan sulit. Selanjutnya, golongan ketiga yang masuk surga tanpa dihisab adalah orang-orang yang menghidupkan malam hari dengan berbagai ibadah. Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya. Keningnya bersujud di atas sajadah sebagai tanda kehambaan. Golongan ini disebutkan pada hadis yang sama,
yang berasal dari Asma binti Abu Bakar tadi. Kemudian, malaikat mengumumkan lagi, di mana orang yang sibuk beribadah pada malam hari dan menjauhkan diri dari tempat tidurnya. Sekelompok manusia bangun dan masuk surga tanpa hisab. Malam adalah waktu yang istimewa bagi para ahli ibadah, terutama di sepertiga malam terakhirnya. Ini adalah waktu di mana Allah dekat dengan hambanya. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Amr bin Utbah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, saat di mana Tuhan paling dekat dengan hambanya adalah pada tengah malam yang terakhir. Jika kamu sanggup untuk bangun guna mengingat Allah, hendaklah engkau lakukan. Lantas, ibadah apa saja yang sebaiknya kita lakukan di waktu ini agar dekat dengan Allah? Yang pertama, sholat malam. Sholat malam atau qiyamul lail menjadi amalan di sepertiga malam terakhir yang bisa dilakukan oleh umat muslim. Sholat malam yang biasa dikerjakan di waktu ini, di antaranya sholat tahajud, sholat hajat, atau sholat witir. Sepertiga malam terakhir menjadi waktu yang paling baik untuk mengerjakan sholat malam, sebab waktu ini menjadi saat yang mustajab dari dikabulkannya doa dan permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, berdoa. Waktu sepertiga malam terakhir adalah waktu yang mustajab untuk berdoa. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun sangat mencintai hambanya yang berdoa di sepertiga malam terakhir. Disebutkan dalam sebuah riwayat dari Imam Bukhari dan Muslim, Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para malaikatnya turun ke langit dunia pada waktu sepertiga malam terakhir, menjelang waktu fajar. Tuhan kita turun ke langit dunia pada sepertiga malam yang akhir pada setiap malamnya. Kemudian berfirman, orang yang berdoa kepadaku akan kukabulkan, orang yang meminta sesuatu kepadaku akan kuberikan, orang yang meminta ampunan dariku akan kuampuni. Maka dari itu, kita dapat memanfaatkan waktu yang paling utama di sepertiga malam terakhir untuk memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, berzikir dan beristighfar. Kita juga dapat berzikir dan beristighfar di waktu sepertiga malam terakhir, sebab saat itu merupakan waktu turunnya rahmat, berlipatnya pahala, turunnya ampunan, dan terkabulnya doa. Disebutkan dalam buku Syarah Al-Lulu wa Al-Marjan Jilid 4 karya Wafi Marzuki Ammar, Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memuji orang yang menunaikan sholat, membaca Al-Quran, berzikir, dan beristighfar pada waktu ini. Hal ini sebagaimana dikatakan dalam Al-Quran Surat Az-Zariyat ayat 15-18, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada dalam taman-taman surga dan mata air sambil menerima segala pemberian Rob mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat kebaikan. Di dunia mereka sedikit sekali tidur di waktu malam. Dan pada akhir-akhir malam mereka senantiasa beristighfar. Demikianlah 3 macam ibadah yang sebaiknya kita lakukan untuk menghidupkan waktu sepertiga malam. Jika kita lakukan dengan niat yang benar, salah satu harapannya adalah kita dimasukkan ke dalam golongan orang yang masuk surga tanpa dihisab. Golongan keempat adalah orang-orang yang tidak melalaikan mengingat Allah, meski sedang sibuk berdagang atau jual beli. Masih dalam lanjutan hadis dari Asma binti Abu Bakar, malaikat mengumumkan lagi, di mana orang yang perdagangan dan jual belinya tidak melalaikannya dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sekelompok manusia bangun dan masuk surga tanpa hisab. Kisah ini juga diriwayatkan dalam hadis lain, dengan tambahan bahwa akan diumumkan, penduduk mahsyar akan melihat siapakah orang yang mulia. Kemudian akan diumumkan lagi, mereka adalah orang yang kesibukan perdagangannya tidak menghalangi dia dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dari mendirikan sholat. Hal ini tentu saja kabar yang menggembirakan bagi kita yang berprofesi sebagai pedagang, pebisnis, dan yang sejenisnya dalam aktivitas jual beli. Jika aktivitas itu tidak melalaikan kita dari mengingat Allah, maka Allah akan menganugerahkan kita dengan sesuatu yang besar. Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak pula oleh jual beli dari mengingat Allah dan dari mendirikan sholat dan dari membayarkan zakat. Mereka takut kepada suatu hari yang di hari itu hati dan penglihatan menjadi goncang. Mereka mengerjakan yang demikian itu supaya Allah memberikan balasan kepada mereka dengan balasan yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan dan supaya Allah menambah karunia-Nya kepada mereka. Dan Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendakinya tanpa batas. Quran Surat An-Nur ayat 37 dan 38. Imam Asy-Syaukani berkata, dalam ayat ini,
Allah menyebutkan perdagangan secara khusus karena inilah aktivitas yang paling besar potensinya dalam melalaikan manusia dari mengingat Allah. Hal ini dikarenakan aktivitas usaha perdagangan berhubungan dengan harta benda dan keuntungan duniawi, yang tentu saja ini merupakan ancaman fitnah kerusakan besar bagi seorang hamba yang tidak memiliki benteng iman yang kokoh untuk menghadapi dan menangkal fitnah tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya pada setiap umat ada fitnah yang merusak, dan fitnah pada umatku adalah harta." Menyibukkan diri dengan harta secara berlebihan adalah fitnah yang merusak agama seseorang, karena harta dapat melalaikan pikiran manusia dari melaksanakan ketaatan kepada Allah Ta'ala dan membuatnya lupa kepada akhirat, sebagaimana firman-Nya. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu merupakan fitnah bagimu, dan di sisi Allah lah pahala yang besar. Quran Surat At-Taghabun ayat 15. Oleh karena itu, pasar dan tempat berjual beli yang merupakan tempat kesibukan mengurus harta perniagaan adalah tempat berkumpulnya setan dan bala tentaranya yang selalu berusaha untuk membuat manusia lalai dan lupa mengingat Allah Ta'ala. Sahabat Jalazat, bagaimana caranya agar kita terhindarkan dari melalaikan Allah meski sedang sibuk beraktivitas jual beli? Berikut ini beberapa petunjuknya dalam Islam. Pertama, selalu berdoa kepada Allah Ta'ala, memohon keteguhan iman dan penjagaan dari segala bentuk fitnah yang merusak agama. Di antara doa yang sering diucapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah, "Ya Allah, yang maha membolak-balikkan hati manusia, teguhkanlah hatiku di atas agamamu." Kedua, berusaha menjaga batasan-batasan syariat Allah Ta'ala dalam semua aktivitas jual beli, misalnya tidak melakukan riba, mengurangi timbangan, dan hal lainnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jagalah batasan-batasan syariat Allah, maka Allah akan menjagamu dari segala keburukan. Jagalah batasan-batasan syariat Allah, maka kamu akan mendapati Allah di hadapanmu, selalu bersamamu dan menolongmu." Ketiga, menjaga zikir kepada Allah Ta'ala dengan hati dan lisan sebelum masuk pasar dan tempat berjual beli lainnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang masuk pasar kemudian membaca zikir, tiada sembahan yang benar kecuali Allah semata dan tiada sekutu baginya, miliknyalah segala kekuasaan dan baginya segala pujian, dialah yang menghidupkan dan mematikan, dialah yang maha hidup dan tidak pernah mati, di tangannya lah segala kebaikan. Dan dia maha mampu atas segala sesuatu, maka Allah akan menuliskan baginya 1.000.000 kebaikan, menghapuskan darinya 1.000.000 kesalahan, dan meninggikannya 1.000.000 derajat, atau dalam riwayat lain, dan membangunkan untuknya sebuah rumah di surga." Keempat, bersegera melaksanakan sholat 5 waktu ketika adzan dikumandangkan, dan meninggalkan segala kesibukan jual beli dan urusan dunia lainnya. Imam Al-Qurtubi berkata, dianjurkan bagi seorang pedagang untuk tidak disibukkan dengan perniagaan usahanya dari menunaikan kewajiban-kewajibannya, maka ketika tiba waktu sholat fardu hendaknya dia segera meninggalkan perniagaannya untuk menunaikan sholat, agar dia termasuk ke dalam golongan orang-orang yang dipuji Allah Ta'ala. Kelima, berusaha meluangkan waktu untuk melaksanakan sholat duha, terutama di saat-saat manusia sedang lalai dan disibukkan dengan urusan jual beli. Inilah yang disebut sebagai sholat al-awabin, yaitu orang-orang yang senantiasa kembali kepada Allah Ta'ala dengan selalu mentaatinya dan bertaubat dari perbuatan dosa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sholat para al-awabin adalah ketika anak-anak onta kepanasan." Sholat pada waktu ini dinamakan syalatnya para al-awabin, karena pada waktu ini biasanya manusia sedang disibukkan dengan urusan dan perniagaan dunia, akan tetapi hamba-hamba Allah Ta'ala yang syaleh dan selalu kembali kepadanya memanfaatkan waktu ini untuk beribadah dan berzikir kepada Allah Ta'ala. Demikianlah sahabat Jalazat, 5 tips agar aktivitas jual beli kita tidak sampai melalaikan kita dari mengingat Allah. Semoga dengan mengamalkannya, kita termasuk ke dalam golongan orang yang masuk surga tanpa hisab. Golongan kelima adalah orang yang membaca Al-Quran dengan hanya mengharap ridho Allah. Orang yang membaca Al-Quran serta mengamalkannya, dan tidak hanya sekedar menghafal namun juga memahami, hingga hubungan dia dengan manusia dan Allah akan lebih baik berkat mengamalkan Al-Quran. Ibnu Umar meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ada 3 golongan yang tidak akan mendapat hisab, serta mereka akan berada di bukit pasir yang wangi semerbak kasturi, sampai proses penghisaban seluruh makhluk selesai."
yaitu orang yang membaca Al-Quran hanya mengharap ridho Allah, orang yang memperbagus hubungan dirinya dengan Robnya, dan orang yang memperbagus hubungan dirinya dengan bawahannya. Sahabat Jalazat, agar kita memperoleh keutamaan ini, maka hendaknya kita membaca Al-Quran dilakukan dengan tartil dan memenuhi adab-adabnya, seperti dalam keadaan berwudhu, di tempat yang suci, menghadap kiblat, menghadirkan hati disertai kehusyukan, kerendahan hati, penghayatan, dan pengagungan terhadap zat pemilik kalam seolah sedang bertutur sapa dengannya atau sedang dinasihatinya. Saking pentingnya memenuhi tartil dan adab membaca Al-Quran, Ibnu Abbas pernah berkata, "Satu surat yang aku baca dengan tartil lebih aku sukai daripada membaca seluruh Al-Quran tanpa tartil." Bahkan Anas Ibnu Malik juga mengatakan, banyak sekali orang yang membaca Al-Quran, namun Al-Quran sendiri melaknatnya. Dijelaskan para ulama, membaca Al-Quran yang dilaknat oleh Al-Quran sendiri adalah membaca yang asal-asalan tanpa adab. Dengan memenuhi adab-adab tersebut, baik adab zahir maupun adab batin, maka semoga kita termasuk ke dalam golongan mereka yang masuk surga tanpa hisab. Demikianlah 5 golongan orang yang masuk surga tanpa hisab. Mereka adalah orang yang bertawakal kepada Allah, orang yang memuji Allah dalam keadaan senang maupun susah, orang yang menghidupkan malam dengan ibadah, orang yang tidak dilalaikan dari mengingat Allah, meskipun sedang dalam aktivitas perdagangan, dan orang yang membaca dan mengamalkan Al-Quran semata-mata karena mengharap keridhaan Allah. Semoga kita termasuk ke dalam salah satu golongan yang beruntung tersebut. Assalamualaikum.